Berapa sih harga tongges di Malaysia? Apakah ada beza ke dengan yang ada di Indonesia? Cuma langsung kita simak bersama-sama, geng. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Baik geng, di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang harga tongges geng ya. Dan ini sebelum video ini saya mulai, saya mohon minta maaf sekali ya. Saya benar-benar minta maaf sekali kepada masyarakat, seluruh masyarakat Malaysia. Karena saya ini melakukan hal ini keadaan terpaksa, geng. Kenapa saya minta maaf dulu sebelum saya buat video ini? Sebab tongges ini bersubsidi, geng. Ini kerajaan Malaysia punya subsidi, jadi ini haknya masyarakat Malaysia sebetulnya. Sementara saya di sini itu pekerja. Jadi bisa dikatakan pendatang asing, tapi bukan haram, geng, karena saya memakai dokumen yang resmi yang sah, ikuti aturan yang ada. Awal-awalnya saya bingung, geng. Saya mau beli yang tak ada subsidi itu di sini macam nggak ada. Di sini tempat saya ini ya, karena gede-gede sekeliling saya ini itu rata-rata memang bersubsidi, geng. Macam ini, semuanya macam ini. Nah, yang mau saya tunjukkan lagi, geng, masalah harganya. Harganya ini, geng, ini tongges ini ya. Ini ada ditulis ini 14 kilo. 14 kilo. Ini harganya, geng, cuma 28 ringgit Malaysia. Kalau dirupiahkan sekitaran 100.000 tak sampai, geng. 90-an lebih lah, kalau 100.000 tak sampai. Karena sekarang penukarannya 300 lebih baru 1 juta. Jadi ini tak sampai 100.000, geng. Yang membuat saya heran tuh itu. Maaf ya, ini bukannya saya membandingkan ya, hanya memberi informasi saja. Sementara kalau di Indonesia, harga yang 14 kilo itu 200 lebih, geng. Hampir 300 lah. Oh, 200 lebih. Iyalah, saya tak tahu lah, cuman saya tanya keluarga saya itu 200-an lebih, deket 200 macam itulah. Jadi harganya itu wah, hampir 2 kali lipat. Tapi di Indonesia sana yang 14 kilo itu tak ada. Di sana bukan tak ada. Yang 14 kilo di Indonesia itu tak ada subsidi. Yang subsidi di Indonesia itu 3 kilo. Kalau buat orang Malaysia belum tahu yang 3 kilo itu macam mana, yang macam ini, geng. Nah, ini tongges di Indonesia macam itu, kecil-kecil itu 3 kilo yang bersubsidi. Yang 6 kilo pun sudah tak bersubsidi dah. Dan konon katanya di Indonesia itu sangatlah ketat sekali, geng. Jadi kalau mau beli barang bersubsidi tongges khususnya itu harus memakai dokumen. Nah, maksudnya seperti IC lah kalau sini ya. Di Indonesia itu KTP seperti itu. Jadi biar orang asing tak boleh menikmati. Nah, yang membuat saya pelit lagi, geng, saya beli di Malaysia sini itu sangatlah mudah sekali, geng. Tak payah pakai paspor, tak payah pakai IC, saya boleh dapat ini. Dan kita beli itu boleh dihantar sampai ke rumahnya, geng. Sampai ke sini. Dan sekali lagi saya maaf banget ya. Karena saya sudah 9 tahun jalan ini, saya bisa dikatakan memakan barang subsidinya rakyat Malaysia. Yang seharusnya ini bukan hak saya, tapi ya gimana lagi, geng, takkan saya di sini tuh mau pakai kayu kan, karena kalau musim hujan pun tak boleh, karena kita pun juga bekerja. Sekarang juga sudah kemajuan zaman, sekarang mana ada pakai kayu lagi, geng. Sekarang coba kita angkat, geng, berapa ini yang agak beratnya. Ringan, geng, kalau ini, kalau apa nih, ini ringan. Kalau masih kosong, karena ini kosong, saya mau beli tapi tem belinya saya tak kasih tunjuk kedainya, takutnya nanti kalau ada apa-apa, karena ini saya sudah termasuk melanggar, geng. Sekali lagi saya ulang berkali-kali, saya minta maaf sekali ya, geng. Ini mana ya,
Sebenarnya saya kurang paham sih kalau di Malaysia itu yang tak bersubsidi itu yang bagaimana atau yang besar lagi itu saya pernah nampak, tapi setahu saya di bandar-bandar sih yang besar itu. Di bandar-bandar itu wah ada yang entah berapa kilo itu. Itu saya rasa tak ada subsidi. Tapi kalau di tempat saya itu memang nggak ada, geng. Dan yang membuat saya heran lagi, ini, geng. Ini ya, ini masalah harga ya, geng ya. Ini harganya 28 ringgit Malaysia, sekitaran 90-an lebih. Di Indonesia harganya sekarang katanya naik, itulah saya catat tadi, sekarang katanya 200-an. Tapi dulu time saya mau mari itu 100 lebih aja yang 14 kilo dulu. Oke, sekarang kita bandingkan saja tentang kemasukannya. 28 ringgit ini ya, kalau di Malaysia sangatlah mudah kita mendapatkannya. Kerja baru berapa menit saja sudah dapat. Senang kata 2 jam lah. 2 jam itu sudah boleh dapat. 3 jam lah, 3 jam. Sorry. Karena kalau sini kerja kira jam yang ikut gaji basic ya, seperti bawa kerja di kereta api itu saya tanya rata-rata 10 ringgit 1 jam. Berarti kan 3 jam. 3 jam itu sudah dapat. Sementara di Indonesia itu kita mendapatkan 100 ribu rupiah. 100 ribu rupiah itu sini sekitaran 30-an ringgit. Itu kita kerja sampai petang, geng. Tergantung kita di bidangnya apa. Kalau di kuli atau pekerja bangunan macam itu kita kerja pukul 8 berangkat sampai pukul 5. Istirahat 1 jam. Kalau di sini hanya 3 jam saja. Itulah yang membuat saya salut di sini. Kita berdoa saja, geng, bersama-sama agar Indonesia itu boleh maju, setidaknya macam Malaysia sinilah. Karena di Malaysia sini itu sangatlah mudah sekali, geng, biaya hidupnya ya. Dan bukan hanya tonggas saja di sini tuh, geng, yang bersubsidi, seperti minyak goreng itu ada subsidi, terus gula, tepung, telur, banyak di sini subsidinya, geng. Dan sangatlah mudah sekali untuk membelinya. Sangatlah mudah tanpa ada persyaratan-persyaratan tertentu. Ini sangat yang membuat saya salut itu geng. Memang entah kalau kita ngomongin masalah penduduknya itu lebih banyak daripada sini. Chinese sana lebih banyak kan daripada Indonesia. Tapi Chinese sana pun kayaknya juga makmur. Entah kenapa ya. Atau mungkin di Indonesia itu banyak orang yang membesarkan perutnya sendiri, mungkin saya nggak tahu ya, maksudnya itu macam koruptor itu. Sebenarnya kalau undang-undang dari atas yang saya tengok di berita-berita itu ya, apalagi yang dipegang Bapak Jokowi sekarang ini, itu sangatlah bagus programnya, geng. Tengok sekarang infrastruktur sudah banyak, lepas itu pembangunan sudah banyak, perkilangan pun sudah banyak. Kalau dari atasnya sebenarnya sudah oke, sudah bagus, tapi kadang tak sampai bawah, geng. Macam bantuan-bantuan macam itu tak sampai bawah, tak sampai rakyat kecil, maksudnya sampai tengah-tengah sudah diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, bisa dikatakan tikus berdasi lah. Maaf loh, ini bukannya apa, tapi ya itulah yang saya ketahui, bukannya membandingkan, bukannya gimana, geng, tapi ya mungkin nanti pasti ada yang bilang kenapa lu nggak pindah aja ke Malaysia. Bro, di sini tuh luar negara. Kalau mau pindah ke negara lain itu persyaratannya itu nggak mudah. Tidak mudah kita mendapatkan IC. Tak mudah juga orang Malaysia mau ke Indonesia mendapatkan KTP, itu tak mudah. Sangatlah. Tak boleh hanya cuma memburu emosi sesaat, itu tak boleh, geng. Nah, kembali lagi ke tongkes, geng ya. Tongkes ini, geng, ini saya pakai di sini itu ada 5 orang, geng. Ada 5 orang pekerja. Nah, tongkes ini boleh saya pakai 1 bulan lebih kurang. Betapa jimatnya kan. Tapi nasi tak pakai tongkes karena kalau nasi itu sudah pakai elektrik itu, geng. Jadi untuk 1 bulan ini dan harganya segitu sangatlah murah sekali, belinya sangatlah mudah. Banyak kemudahan, khususnya warga tempatan Malaysia harusnya banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak bersyukur karena kamu tengoklah negara tetangga kamu sendiri masih banyak orang yang kesusahan.
Jangan sikit-sikit kamu komplain, jangan sikit-sikit kamu demo ke kerajaan, harusnya sudah bersyukur lah. Karena yang saya rasakan tuh ekonomi untuk rakyat saat ini di Malaysia itu lebih bagus. Itu menurut saya, geng. Kalau saya ada salah dalam ucapan, tutur kata yang saya ucapkan tadi, saya bukan berarti mengambil hak Malaysia dan juga bukan berarti saya memberi biar untuk kegaduhan, itu bukan, tapi saya hanya cuma memberikan informasi informasi saja. Siapa tahu dengan adanya video ini pemerintahan Indonesia itu tahu, lepas itu diperbaik ada pembaruan, geng, untuk rakyatnya agar rakyatnya itu lebih makmur. Karena di Indonesia sana itu belum sesuai antara kemasukan dan pengeluaran. Itu saja lah, geng. Sekali lagi saya minta maaf sekali. Saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya apabila saya ada kesalahan dalam tutur kata saya. Dan sekali lagi saya minta maaf kepada warga tempatan Malaysia. Saya sudah mengambil hak kamu karena tugas ini pun karena keadaan terpaksa. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Dilan Story, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.